kita harus tahu diri kita dulu tuh, ya kan? Kita harus mengenali diri kita sendiri dulu. Kita itu siapa sih? Keinginan kita apa? Tujuan kita apa? Nah, apabila kita sudah menemukan itu, kita gampang. Oke, kesempatan kali ini kedatangan tamu spesial itu. Ada yang mengurusi keuangannya perusahaan gitu. Wah, ini bendahara administrasi keuangan apalah. Ya, Mbak Hana, tepuk tangan langsung. Halo. Mbak Hana. Nah, Mbak Hana ini kenapa diundang? Salah satu orang juga yang sangat berpengaruh ya dalam perusahaan karena dari awal berdirinya Mbak Hana pun tahu ikut juga di Iya, benar. dalam ceritanya ya gitu kan, tapi nggak tahu nih kayak gimana dalam sudut pandang Mbak Hana nih, gimana sih terbangunnya perusahaan ini gitu. Kalau menurut saya, sampai sekarang itu awalnya karena nggak sengaja. Enggak sih. Iya, beneran. Maksudnya sebenarnya sih ini bagian dari impian ya, impian kita semua ya. Cuman dari prosesnya kenapa kita terbentuk perusahaan, maksudnya jadi nama PT gitu. Itu awalnya itu kalau seingat saya dulu pernah ikut ke sebuah acara yang berangkat itu saya, Komar, sama Butet. Iya, ya tadinya berawal sih dari mimpi ya. Iya, itu sebuah impian dan kebetulan uh, saya punya rumah di tahun 2017. Pada saat itu usia saya 30 tahun. Sedangkan impian saya adalah saya pengen punya rumah sebelum usia saya 32 tahun. Berarti terwujud satu impian saya itu. Nah itu pas dulu nulis bahwa Mbak Hana pengen rumah itu tahun berapa, masih ingat gitu? Uh, pada saat saya usia 23, seingat Oh, saya. dari usia Mm-mm. 23 ada keinginan dan terkabulnya berapa tahun nih? Ya tapi kan sekarang udah Belum. terkabul gitu Udah. ya, udah terrealisasi lah gitu ya. Nah selanjutnya ada impian-impian lagi nggak? Kalau impian saya tuh banyak, ya kan. Ada yang sudah terrealisasi, ada yang belum juga. Kayak misalkan impian itu apa ya? Impian itu sebagai penyemangat saya sih. Penyemangat. Kayak misalkan apa sih namanya? Berbicara lagi ke saya saat ini ada punya anak gitu kan. Nah, saat ini saya pengen saya punya impian pengen mewujudkan cita-cita impian anak saya itu salah satu impian Iya, terbesar ya, maksudnya iya, ya impian lain sih sebenarnya banyak banyak. gitu. Iya, Cuman untuk saat ini yang paling paling menonjol atau paling kuat iya. ya mungkin ya karena ditambah lagi saat ini kan udah persiapan mau akhir apa sih semester atau apa Heeh, ya. Nah, kayak kelulusan. gitu mau kelulusan. Jadi memang lebih lebih apa sih namanya? Ekstra lah Iya, ya, lebih lebih ekstra. menonjol lagi ya. Kebetulan memang tahun ini lulusan. Jadi apa sih ya kayak nyari nyari duitnya itu Iya. biar lebih gitu kan. Nah, kan kalau Mbak Ana sendiri punya apa ya? Punya trigger ya, punya alasan untuk Mbak itu semangat nih, ya kan? Hmm, Nah, bagaimana yang Mbak kan dengan alasan oh udah ada anak nih, mm-mm, ya kan? Eh, ya mungkin Mbak Ana sebagai orang tua ya kita harus ke anak tuh semaksimal mungkin ya kan mm-mm. untuk kita sukses. Bagaimana untuk ke yang saya nih yang belum Yang gitu belum kan? punya anak. Heeh. Oke. Gimana nih biar mempunyai alasan yang kuatnya itu seperti apa sih? Baik, jadi sebenarnya walaupun saya udah punya anak, Nah, tapi saya tuh masih ngerasa saya tuh kayak nggak tua gitu, mah apa ya? ah, Saya tuh ngerasa iya kayak jadi muda kayak terus kayak gitu, nggak tahu kenapa gitu kan. kan ada yang nih umurnya tua tapi kok semangat dulu kayak anak muda nih, ada anak Mm-mm. muda kayaknya kok loyo banget kayak orang Itu, tua nah seperti saya itu tuh tuh. sering lihat kan, kayak misal umur berapa Iya. lah ya 19, 20 di bawah 25, itu kok kayak saya ngerasa kok kayak itu Apa gitu. semangatan saya apa mereka karena nggak ada impian atau karena masih belum punya tanggungan atau karena masih seperti apa jadi mereka itu nggak terlalu semangat. Jadi kalau menurut saya sih
kita harus tahu diri kita dulu tuh, ya kan? Kita harus mengenali diri kita sendiri dulu. Kita itu siapa sih? Keinginan kita apa? Tujuan kita apa? Nah, apabila kita sudah menemukan itu, kita gampang mau ke depannya. Kayak misalkan pada saat kita udah tahu, tapi ada saatnya hari-hari kita membosankan, monoton kan? Ada kan? Nah, kita tuh harus flashback lagi, harus ingat lagi keinginan kita apa, PR-PR kita apa. Nah, itu yang bikin kita semangat. Itu menurut saya sih. Bukan hanya tentang keluarnya aja, tapi yang paling penting tuh ke dalam dirinya dulu ya. Kita harus tahu diri kita tahu, itu kenal apa. dulu. Karena ya itu tadi, kita banyak kita curhat ke temen atau temen curhat ke kita. Itu kan orang lain tahu kita hanya sebatas luarannya aja. Yang tahu diri kita itu kita pribadi. Maksudnya kita yang jauh lebih tahu. Nah, itu didapatkannya kapan nih, Mbak? Pas sebelum kita Mbak Hana ke sini gitu kan. Terus apakah setelah gabung ikut di Pesona Kauripan dan ada Smart Life Indonesia itu? Ngalir sih. Ngalir maksudnya dalam artian kayak gini. Setiap tahun atau enggak setiap hari deh, semakin maju hari atau apa ya bisa dibilang. Waktu lah. Iya, semakin berjalannya waktu kita akan semakin paham. Kayak gitu, kayak dulu itu contohnya saya misalkan ngambek atau nggak bisa mengatur emosi gitu kan, kita berusaha untuk mengitukan apa sih, nahan ya kalau misalnya kita lagi emosi. Nah, ini apa sih gitu, apa yang harus saya lakukan. Kalau dulu kan masih meraba-raba, jadi kalau sekarang di sini di Smart Life kita ada sebuah acara namanya Revolusi Mental. Di situ kan biasanya setiap hari Jumat ya. Nah, sebenarnya di situ ilmunya bagus-bagus, maksudnya banyak ilmu. Nah, pada saat acara tersebut, untuk saya pribadi ya, saya berusaha untuk ya udah saya ngikutin acara ini, biar saya dapat. Kalau misalkan hati saya nggak nerima, ibaratnya apa, jiwa raga atau fisik dan apa sih, fisik dan pikiran atau apa, kita nggak di sini, kita nggak di sini, ya percuma kita datang ke sini juga percuma. Gitu. Jadi ya itu tadi, penerimaan sih, biar apa sih namanya, biar kita tahu gitu, biar kita semangat terus. Nah, mungkin yang ketika tadi berjalannya waktu ya Mbak, itu terjadi perubahan pola pikir. Yang kalau yang saya lihat tuh ada perubahan pola pikir, tapi gimana yang ngejelasinnya? Mungkin Mbak tahu gimana nih pola pikir Mbak Hana yang lama dan yang dulu tuh kayaknya ada perubahan yang saya lihat, tapi perubahannya saya nggak tahu. Mbak sendiri tahu nggak? Kayak pernah nggak sih dulu pola pikirnya tertutup atau bagaimana ya gitu kan, atau nggak kepikiran dan sekarang kayaknya udah enjoy, enak gitu kan? Itu ngalamin itu nggak? Ngalamin lah gitu kan, ibaratnya kita hidup itu setiap hari belajar, setiap hari berproses kan. Setiap hari, betul. Nah, tadi yang Fahmi tanyakan, perubahan pola pikir dari hari ke hari itu seperti apa, kayak gitu kan. Terus kita sadar nggak sih? Sebenarnya dibilang sadar nggak sadar sih, saya sadar. Cuman kalau misalnya mau ngejelasin atau mau mengitukan lumayan rumit, karena pertumbuhan pola pikir dari yang biasa aja menjadi yang agak meningkat itu apa ya? Ada sedikit ya bertahap, mungkin bertahapnya itu, jadi kita ngerasa oh tiba-tiba saya udah bisa padahal beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu pada saat misalkan saya dikasih ujian nih kayak gini, saya nggak bisa loh sabar kayak gini, kayak gitu kan. Kayak misalkan contohnya apa ya, contohnya itu apabila kita di kerjaan kadang karena kita kan pelayanan jasa ya, tiba-tiba ada konsumen kita yang nggak di ACC atau di reject atau cancel, atau konsumen yang marah-marah ya kan, udah ngomong segala macem gitu kan. Pada saat itu sebelumnya kalau ada orang yang nyolot, ada orang yang ngambek, saya udah ngegas juga, tapi kalau sekarang saya mencoba untuk mendengarkan. Nah, prosesnya itu bertahap gitu nih. Maksudnya bukan yang hari ini sekarang terus besoknya langsung, itu enggak. Jadi ya itu tadi, karena dari
lingkungan itu juga ngaruh sih, Yes. dari Li lingkungan kita. lingkungan itu emang bener-bener sangat berpengaruh lah, Mhm. jadinya cerminan kita sendiri. Tapi ya by the way Mbak Hana pun nih, marketing-nya Pesona Kauripan nih sampai sekarang. Jadi teman-teman yang mau beli rumah bisa hubungin ke Mbak ya, Iya, bisa dibantu nih proses KPR-nya. bisa dibantu dari awal sampai sampai dengan akad kredit deh, serah terima kunci. Boleh, Instagram-nya apa Mbak, sama nomor WhatsApp? Tulis Kalau aja ya. iya namanya Instagram-nya apa? KPR Rumah Murah. KPR Rumah Murah, di-follow juga tuh KPR @KPR Rumah Murah, sama Smart Life Indonesia juga ada IG-nya, follow follow juga. Oke, balik lagi nih Mbak, eee, apa yang udah Mbak dapetin selain apa ya, ya mungkin materi lah pasti ya kan, karena kan kita bekerja gitu Mhm. pasti. Nah tapi di sana ada, pembagian atau manage manage keuangan, manage waktu gitu kan. Nah itu, Mbak sendiri dulu bisa apa enggak sih? Ya, kalau kayaknya sekarang mah rapih banget deh, Mbak tuh, ada agenda harian, lah beneran ada agenda harian, ini ke sini, ke uang masuk ke sini, sana sana. Nah itu kan, eee, yang sekarang highlight nih rapi ya kan. Apakah dari dulu emang udah seperti itu? Sebenarnya saya itu orang yang kalau saya ngelihat flashback ke belakang beberapa tahun yang Iya lalu atau mungkin kalau 10 tahun yang lalu berarti di 2012 ya? iya, 2012 belum sih, sekitar 5 tahun yang lalu lah saya mulai muncul ke sini, muncul, saya mulai datang ke sini. Sebenarnya sih sebelum saya datang ke sini tuh saya sudah kayak misalkan punya impian tuh, saya mhm, sudah memiliki impian yang tertulis rapih gitu kan, kayak ah, misalnya punya impian apa saya tulis tanggal berapa, terwujudnya tanggal berapa saya tulis gitu. mhm. Sebenarnya sampai sekarang itu pun menjadi sebuah kebiasaan yang memang Oh, sebuah kebiasaan dari kayak tahun gitu. Dari 2012. tahun dulu, bahkan pada saat saya belum di Pesona Mhm, Kahuripan, jadi beberapa bulan yang lalu, mungkin setengah tahun yang lalu itu, saya tuh nemu buku catatan saya mhm, di situ, tahun sekitar tahun 2013, 2014-an atau mungkin ya, mhm. sekitar tahun itu, saya di situ nemu tulisan Pesona Kahuripan, Perumahan Pesona Kahuripan. Saya tuh nggak sadar, ternyata saya tinggal di situ dan saya tuh mungkin pada saat itu saya udah nyari di internet ya nama-nama Iya. perumahan dan salah satunya nama perumahan itu. Nah, dari situ saya mempercayai sebuah kekuatan impian atau kita pengen apa tuh tujuannya apa. Nah, itu sebagai penyemangat kita. Kayak gitu. Nah, terus Tapi yang maaf, aku potong ya, Mbak, tapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa ditulis gitu kan? seneng aja, seneng gitu. Seneng nulis. Oh, karena emang senang nulis ya udah Bukan ditulis aja ya? bukan seneng nulis kayak kalau seneng Hah? nulis kan bikin puisi, cerpen kayak gitu nggak ya? Cuma memang saya tuh, kayak misalkan punya impian dari dulu memang saya tulis misalkan, apa ya, mungkin dari kecil saya tuh punya buku diary sebenarnya sih kayak gitu, Ah, misalkan perasaan kita, terus misalkan apa saya tulis di situ, mungkin karena sebuah kebiasaan itu, gitu. mmm. Pengen punya apapun Oh jadi, buku itu pun penulisannya juga bertahap ya? Mungkin dari impian dari yang tahun kecil ya? dari ibaratnya kayak gini nih, dari di buku tersebut kita pengen beli, misalkan pengen beli HP deh, saya aja tulis di situ, terus Ah, tercapainya tanggal berapa saya tulis di situ, beneran. Terus pengen misalkan rice cooker saya rusak atau atau apa deh barang gitu kan, ya udah saya tulis pengen barang apa sekecil apapun saya tulis. semua yang ada keinginannya Iya, saya dituliskan di tulis. situ? Saya nggak tahu apakah itu, awalnya saya nggak tahu apakah itu bakal terkabul atau Heeh, enggak, tapi itu tadi, setiap misalkan saya mau tidur tuh, mhm, gitu kan, saya lihat cuma sekedar baca lagi, tapi pada saat baca itu saya harus ngena nih di hati saya harus ada rasa nih di mhm ini, mhm. jadi biar sinkron ke alam Iya. semesta, biar alam semesta tuh juga mendoakan atau mendukung kita. Oh, dia punya keinginan kayak gini loh, ayo kita wujudkan. Gitu. Karena saya tuh percaya hal-hal yang seperti itu. Iya, karena pun, ingatan ya, namanya ingatan manusia, yang kemarin aja aku lupa Susah gitu ya kan. kalau nggak Iya, ditulis. gitu. Padahal yang kemarin yang kita udah jalanin gitu, entah kita hidup hidup dalam kesadaran gitu kan, tapi bagus juga sih ditulis emang ya. Iya, itu sih Iya bahkan termasuk kayak misalkan di kerjaan ya kan. iya,
di kerjaan kebetulan kan saya di bagian keuangan dari awal sebelum terbentuknya sebuah perusahaan, saya memang sudah bergabung ya, bahkan ya jauh sebelum itu saya memang udah bergabung gitu. Karena pada saat itu sih memang belum terbentuk sebuah tim ataupun sebuah perusahaan, tapi memang saya sudah ada di situ. Dari situ saya banyak belajar yang tadinya saya nggak tahu apa-apa, yang tadinya pokoknya manual banget deh, yang apa ya, bikin laporan aja nggak bisa kayak gitu. Cuman ya itu tadi karena memang harus belajar gitu. Jadi setiap hari memang ada peningkatan. Terus ya itu tadi misalkan hari ini saya sudah bisa ngapain, saya tulis tuh. Terus keinginan besok saya mau ngapain ya saya tulis juga. Kalau misalkan besok tercapai, saya checklist. Misalkan hari ini saya mau ngerjain apa, besok saya mau ngerjain apa. Tapi di keesokan harinya saya bisa mengerjakan, saya centang kayak gitu. Dan itu membuat menurut saya malah jauh Lebih efektif iya, mungkin. lebih rapi, lebih Lebih rapi. efektif kayak gitu. Jadi dalam segi waktu pun terarah gitu. Jadi nggak ya udah ke sini sih. Jadi udah Iya. ada jalurnya lah Iya, istilahnya gitu ya. terus ada di jam-jamnya Iya. misalkan jam ini nih saya harus ngapain. Terus dari pas jam makan siang misalkan jam 12 sampai jam 1. Nah, pas di tengah-tengah kita makan, biasanya kalau makan kita kan sambil apa ya, lihat HP ya. Iya. Nah, itulah pada saat jam istirahat saya itu kayak gitu. Nah, terus nanti di jam 1 sampai dengan jam 3 atau jam 4 ada agenda, maksudnya ada yang harus saya kerjakan apa dan beda dengan yang tadi saya kerjakan pagi. Nanti jam 4 sampai jam 5 saya ngerjain apa, mungkin beriklan lah atau mungkin input data lah atau apa gitu. Memang setiap harinya saya Ya ya rutin terus seperti itu iya. dan saya nggak bosan melakukan itu. Kenapa nggak bosan? Karena saya menemukan manfaat di situ dengan cara saya konsisten mengerjakan apa yang sudah saya agendakan, pekerjaan saya nggak ada yang terbengkalai. Walaupun pada saat ini saya satu-satunya ya, maksudnya di Iya. divisi ini. Iya tuh, karena memang bosan itu terjadi kan apa ya monoton lah ya. Yang Kalau kita nggak menemukan cara-cara yang buat kita senang, jadi kita iya, bosan. Coba kayak cari misalnya cari hal baru di dalam bidang yang sama. iya, Nah, itu tuh yang bisa apa ya? Ya kayaknya beda lagi nih, baru lagi nih. Jadi nguliknya rasa penasarannya timbul lagi iya. ke arah sana. Karena Iya sih bener. Setuju aku sih, Mbak. Kalau yang itu ditulis cara, itu. ibaratnya cara kerja saya sih seperti Iya. itu. Eee, memang kayak di luaran sana pun banyak ya metode-metode lainnya juga gitu. Entah itu emang dia mengingatnya, ditulis dan ya apapun lah banyak lah caranya kayaknya ya sepertinya, tapi itu tinggal balik lagi ke diri kita juga masing-masing. Nyamannya di mana Nyamannya di mana. nyamannya di mana, terus kayak bikin konsep deh buat diri kita pribadi, itu, Iya. kita enaknya Seperti ibaratnya apa ya? menjalaninya seperti apa. Kalau saya sih lebih nyaman seperti itu, karena itu tadi, waktu kita sama maksudnya, 24 jam, cuman, terbatas ya kalau untuk di Iya. saya, karena Iya. mengerjakan bukan hanya di satu sisi, Heeh. di bagian keuangan juga, harus Karena iklan juga, banyak ya kan. banget harus yang Iya, dipegang dalam banyak satu. banyak job desk-nya. Terus ya apa sih namanya, nge-handle Mhm. konsumen juga. Konsumen Yang juga bukan konsumen saya pribadi kan, konsumen tim. Jadi yang ada mana 2 notabene-nya itu harus fokus di satu bidang nih, iya, sedangkan yang dipegang bidangnya banyak. Nah, itulah mhm. yang membuat kita bisa kuat lagi ke depan. Dan itu menurut saya hal yang sangat menyenangkan, Mhm. bukan hal yang, apa ya, bukan dulu ya, jadi kayak misalkan sekitar tahun 2021 saya pernah ngerasain yang gini loh, Mi, kok divisi lain itu punya banyak tim, Ah, ya kan? Ada yang belasan, ada oh, yang 8 9 tapi saya kenapa cuma sendirian aja, gitu kan. ah, Terus job desk-nya itu lumayan gitu kan, kalau mereka job desk-nya banyak, tapi kan yang ngerjain itu banyak gitu, iya, sedangkan saya semuanya dari awal sampai dia akhir, benar-benar ibaratnya sendiri. dari arus kas lah apa segala Mhm. macemnya gitu. Cuman saya berusaha untuk narik, saya berusaha untuk introspeksi, saya berusaha untuk mikir gitu kan. Terus akhirnya saya menemukan pola biar saya itu apa, damai atau ikhlas Ah, atau apa ya namanya. Jadi ya itu tadi, saya tuh ngerasa
perusahaan itu sudah mempercayakan saya untuk di bagian ini. Ya dimandatkan lah Iya. bahannya seperti ini gitu kan. Ya kan? Iya, iya. Ya, Dikasih sebuah kepercayaan yang sangat itu dia ya, apa ya, terbukanya pola pikir lagi gitu. Iya, karena ya itu tadi. Awalnya saya mikir itu tuh masalah, padahal Iya. bukan masalah, itu ya itu sebenarnya sebuah tantangan gitu. Iya. Awalnya saya memang mikir kok orang lain kok begini gitu kan. orang lain dari divisi yang lain dia punya banyak tim tuh ya. Sedangkan saya cuma sendirian. Gitu kan. Sebagai manusia saya iri dong. Pekerjaan saya lumayan, tapi kok saya sendirian harus di-handle. Apalagi yang saya tahu kalau di bagian keuangan, laporan keuangan nih, misalkan arus kas atau pajak atau apapun itu, kalau misalkan kerjaannya beres, nggak ada kesalahan, itu nggak ada yang tahu, gitu kan. Ya udah nggak ada yang salah, tapi nggak ada yang bilang, oh good job, oh kerja kamu bagus, gitu. Karena itu jarang banget nih. Terus kalau misalkan ada yang salah di laporan kita, ini gimana sih? Kok bisa kayak gini? Kamu bikinnya kayak apa? Kayak gitu kan. Kalau misalnya bikin kesalahan itu kenanya cepat. Sering. Kita punya apa ya, ngerasa kita udah sepenuh hati, oh nggak ada yang salah. Jadi kayak kita pengen tuh dipuji, kerjaan kamu hebat banget. Sebenarnya pengen kayak gitu kan. Cuman kembali lagi ke itu tadi kayak apa ya, introspeksi aja. Jadi ngambil sisi positifnya kalau saya. Perusahaan itu mempercayakan saya apa ya, cuma sendirian gitu kan di bagian ini. Berarti perusahaan memang percaya dan saya nggak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Orang lain maksudnya kenapa saya sendirian? Karena ya yang dipercaya saat ini baru. Jadi si value-nya itu malah berganti, yang tadinya seakan-akan kita itu mereka lebih banyak orang yang kerja sama bagus dan lain-lain lah gitu ya. Tapi ketika kita emang balik lagi ke dalam diri kita, value kita ternyata kita punya nilai poin plus kenapa kita ditempatkan di situ. Nah, saya tuh sadar nih. Nah, sebenarnya sama ya, istilahnya gini, kayak sama aja barang antik ya nggak sih? Barang antik gitu kan. Kalau aku jual nih ke orang yang nggak tahu barang antik, ya kan? Ya nggak ada harganya. Tapi kalau dijual ke tempat yang cocok, yang pas, dia ada harganya, bahkan bisa mahal gitu kan. Jadi ya kurang lebih sama kayak emang jangan apa ya, kalau ngeliat keluar kayaknya nggak ada habisnya ya Pak. Iya, cobalah kita, kayak misalnya ibu, owner kita itu, owner saya percaya sama saya, berarti dia aja percaya sama saya buat ngehandle semuanya, masa ya saya sendiri nggak percaya. Nah, saya tuh ingetnya kayak gitu, Mi. Maksudnya pada akhir-akhirnya saya tuh seperti itu. Awalnya saya tuh kayak ngerasa terbebani, enak dong itu punya temen banyak, pasti namanya kerjaannya bisa dibagi ke sana sini, sedangkan aku pagi lebih aktivitasnya lebih pagi daripada mereka, tapi mereka udah pulang, kerjaan saya belum kelar di hari ini, agenda belum kecentang semuanya, kayak awalnya kayak gitu. Cuman ya itu tadi, sekarang itu saya ngerasa kenapa saya harus iri gitu kan, ibaratnya ya nggak usah jauh-jauh deh, Tuhan itu udah milih saya buat di sini, kenapa saya nggak memanfaatkan ya kan peluang ini.